Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dan sederhana, namun banyak orang meragukan kemampuan dan masa depannya. Joko berasal dari keluarga petani yang sederhana. Setiap pagi, ia membantu ayahnya bekerja di ladang, sementara malam hari ia belajar membaca dan menulis di bawah cahaya lampu minyak. Kehidupannya penuh dengan tantangan, namun ada sebuah pepatah Jawa yang selalu diingat oleh Joko, yaitu, Jer Basuki Mawa Beja, yang artinya, setiap usaha akan membuahkan hasil yang baik. Pepatah ini menjadi pegangan hidup Joko, yang terus berusaha meskipun kehidupan tampak sulit. Suatu hari, Joko bertemu dengan seorang tua bijak yang dikenal dengan sebutan Ki Seno. Ki Seno adalah seorang penasehat yang dihormati oleh banyak orang di desa itu. Ia selalu memberi nasihat kepada siapa saja yang datang untuk meminta petunjuk dalam hidup. Dengan sabar, Ki Seno duduk di bawah pohon beringin, tempat yang biasa ia gunakan untuk berbicara dengan para pemuda desa. Joko, apakah kau tahu arti dari pepatah, Ajining diri dumunung ing lathi? Tanya Ki Seno, sambil menatap Joko dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Joko yang merasa dihargai oleh pertanyaan tersebut, berpikir sejenak. Apakah itu berarti kita harus berbicara dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, Ki? Jawab Joko dengan sedikit ragu. Ki Seno tersenyum lebar, lalu berkata, benar, Joko. Tetapi lebih dari itu, pepatah tersebut mengajarkan bahwa martabat seseorang terletak pada kata-katanya. Setiap ucapanmu adalah cerminan dari siapa dirimu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Kata-kata yang baik dapat membawa kedamaian, sementara kata-kata yang buruk dapat merusak semuanya. Joko mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Ki Seno. Ia merasa ada sebuah pencerahan yang datang dalam hatinya. Selama ini, ia hanya fokus pada usaha fisik dan kerja keras. Namun ia tidak menyadari betapa pentingnya kata-kata dalam membentuk kehidupannya. Ki Seno melanjutkan, Joko, hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada yang datang dengan mudah. Namun, pepatah Jawa lainnya mengajarkan kita bahwa, Ojo dumeh, yang artinya, jangan sombong. Jika engkau merasa telah berhasil, janganlah merasa lebih dari orang lain. Sebaliknya, tetaplah rendah hati, karena kesombongan akan membawa kehancuran. Ingatlah, bahwa setiap langkah yang kita ambil harus didasari oleh rasa syukur dan rasa hormat kepada sesama. Joko yang semakin khusyuk mendengarkan nasihat Ki Seno, mulai merenungkan hidupnya. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada pencapaian pribadi dan melupakan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Apakah aku sudah cukup rendah hati? Sudahkah aku berbuat baik kepada orang-orang di sekitarku? Pikir Joko dalam hati. Saat matahari mulai terbenam, Ki Seno berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, ia memberi Joko sebuah pesan terakhir. Ingatlah, Joko, jika engkau ingin hidup yang penuh makna, maka jangan hanya mengejar kekayaan duniawi, tapi carilah kedamaian dalam hatimu. Hidup yang penuh kedamaian akan membawa kebahagiaan yang sejati. Joko berdiri dengan penuh rasa hormat, mengucapkan terima kasih kepada Ki Seno. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan baru dalam hidupnya. Selama ini ia hanya fokus pada kesulitan dan tantangan, namun kini ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana ia menjalani hidup dengan hati yang penuh kedamaian, berusaha keras, namun tetap rendah hati dan bijaksana. Dengan semangat baru, Joko kembali ke rumahnya, bertekad untuk menerapkan pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Ia percaya bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, setiap usaha dan perjuangan yang dilakukan dengan penuh kebijaksanaan akan membuahkan hasil yang lebih dari sekadar materi. Kini, Joko tidak hanya berfokus pada apa yang bisa dicapainya, tetapi juga pada bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Sebagai langkah pertama, ia mulai lebih memperhatikan kata-katanya.
Ia tidak ingin menjadi pribadi yang mudah marah atau berbicara sembarangan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya haruslah penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Sebab, seperti yang diajarkan oleh Kiseno, kata-kata yang baik dapat mempererat hubungan dan menciptakan kedamaian. Dengan tekad yang bulat, Joko melangkah menuju masa depannya dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan berbagai tantangan pasti akan datang. Namun, kini ia memiliki pegangan hidup yang lebih kuat. Sebuah pegangan yang bukan hanya mengandalkan kerja keras semata, tetapi juga kebijaksanaan dalam menjalani setiap langkah. Pagi itu, Joko merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa dengan setiap usaha yang dilakukan dengan hati-hati, rendah hati, dan penuh kebijaksanaan, ia pasti bisa meraih apa yang ia impikan. Karena di dalam pepatah Jawa lainnya, sabar iku pangkal kauruh, kesabaran adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Dengan sabar, Joko percaya bahwa ia akan terus belajar dan berkembang, menghadapi tantangan dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Kiseno, Joko mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil. Di ladang, ia semakin telaten merawat tanaman-tanaman yang ditanam oleh ayahnya. Ia mulai memikirkan cara-cara baru yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil pertanian, dan bukan hanya berfokus pada rutinitas sehari-hari. Berkat kegigihan dan pemikirannya yang lebih terbuka, hasil ladang mereka pun mulai membaik. Namun, meskipun segala usahanya membawa hasil yang lebih baik, Joko masih merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Di tengah kesuksesan yang mulai ia raih, Joko merasakan adanya kekosongan. Ia merasa bahwa hanya kerja keras dan keberhasilan materi saja tidak cukup untuk membuat hidupnya penuh makna. Joko pun mulai memikirkan kembali pesan-pesan bijak yang pernah disampaikan oleh Kiseno. Pada suatu sore yang sejuk, saat ia sedang duduk sendirian di teras rumahnya, Joko merenung. Apa sebenarnya yang membuat hidup ini lebih berarti? Pikirnya. Seringkali, orang-orang di sekitarnya mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak harta yang dimiliki, atau seberapa sukses mereka dalam mencapai tujuan duniawi. Tetapi Joko merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati. Tiba-tiba, pikirannya teringat pada sebuah pepatah Jawa yang sangat dalam maknanya. Gusti Allah ora sar, yang artinya, Tuhan tidak tidur. Pepatah ini mengingatkan Joko bahwa meskipun kita berusaha keras dan bekerja sepanjang waktu, Tuhan selalu mengawasi setiap langkah kita. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan setiap doa yang dipanjatkan pasti akan didengar, meskipun tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Pagi harinya, Joko memutuskan untuk pergi ke rumah Kiseno lagi. Ia ingin berbagi perasaan dan kebingungannya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang meskipun ia sudah berhasil dalam banyak hal. Ketika Joko tiba di rumah Kiseno, ia melihat sang bijak sedang duduk di bawah pohon beringin, seperti biasa. Kiseno menyambutnya dengan senyuman hangat. Joko, ada apa yang membawamu kemari pagi ini? Dengan rasa hormat, Joko duduk di samping Kiseno dan berkata, Ki, saya merasa hidup saya mulai membaik, tetapi ada rasa kosong yang saya rasakan. Saya sudah bekerja keras, saya sudah berhasil dalam banyak hal, tetapi saya merasa seperti masih mencari sesuatu yang lebih dalam hidup ini. Apa yang sebenarnya membuat hidup ini bermakna, Ki? Kiseno mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Joko, hidup ini memang penuh dengan tantangan dan pencarian. Namun, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati hanya dengan berfokus pada diri kita sendiri. Kita perlu memahami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari memberi, bukan hanya menerima. Pepatah Jawa yang mengatakan, Mikul dur mendem jero, mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai orang lain, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Kita harus berusaha memberi manfaat bagi orang lain, karena dengan begitu kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Joko merasa tersentuh oleh kata-kata Kiseno. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada pencapaian pribadi dan materi, tanpa memberi banyak pada orang lain. Apakah saya sudah cukup memberi untuk orang lain? Pikirnya. Kiseno melanjutkan, Joko,
Kamu telah menjadi pribadi yang baik, tetapi kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada keberhasilan pribadi. Kamu harus melibatkan dirimu dalam membantu orang lain, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Saat kita memberi dengan tulus, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam daripada sekadar apa yang kita capai untuk diri kita sendiri. Joko berpikir panjang setelah mendengar nasihat tersebut. Ia memutuskan untuk mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak hanya ingin menjadi orang yang sukses, tetapi juga ingin memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ia bertekad untuk membantu mereka yang kurang beruntung, seperti petani lain yang kesulitan dalam bertani atau anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Setelah pertemuannya dengan Kiseno, Joko mulai mencari cara untuk memberi kontribusi lebih besar. Ia mulai mengadakan pelatihan pertanian gratis bagi petani-petani muda di desa, berbagi pengetahuan tentang cara bertani yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ia juga mulai mengumpulkan donasi untuk membantu anak-anak yang tidak mampu untuk membeli buku atau alat tulis, agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka. Suatu hari, seorang petani muda datang menemui Joko dengan wajah penuh semangat. "Joko, terima kasih. Berkat pelatihanmu, saya dan teman-teman saya berhasil meningkatkan hasil panen kami. Kami kini bisa memberi makan keluarga dengan lebih baik," kata petani muda itu, penuh rasa syukur. Melihat hal itu, hati Joko terasa sangat bahagia. Ia menyadari bahwa memberi bukan hanya soal memberikan harta atau barang, tetapi juga berbagi pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengubah hidup seseorang. Ketika ia membantu orang lain, ia merasa semakin dekat dengan makna hidup yang sejati. Ia tidak hanya melihat hasil dari usahanya, tetapi juga merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari dalam hatinya. Joko kini memahami bahwa hidup tidak hanya tentang seberapa banyak yang bisa kita raih, tetapi juga tentang seberapa banyak yang bisa kita beri. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan, "Wong sinau iku ora tau rampung," yang artinya, belajar itu tidak pernah selesai. Joko sadar bahwa proses belajar dan memberi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah berakhir, dan bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membantu orang lain akan memberikan dampak besar bagi dunia sekitar kita. Waktu terus berjalan, dan Joko semakin dikenal di desanya sebagai pemuda yang tidak hanya berhasil dalam pekerjaannya, tetapi juga peduli terhadap sesama. Namun, meskipun ia sudah banyak memberikan kontribusi kepada orang lain, Joko tetap merasa ada tantangan yang harus ia hadapi dalam dirinya sendiri. Terkadang, meskipun ia membantu orang lain, ia masih merasa kurang dalam hidupnya. Ia merasa seperti masih ada yang belum selesai, sebuah pencarian batin yang belum menemukan titik terang. Pada suatu malam, Joko memutuskan untuk kembali menemui Kiseno, yang sudah menjadi gurunya dalam banyak hal. Ia merasa bahwa ia membutuhkan petunjuk lebih lanjut untuk memahami tujuan hidupnya yang lebih dalam. Pagi-pagi sekali, setelah selesai bekerja di ladang, Joko berjalan menuju rumah Kiseno yang terletak di ujung desa. Langit pagi itu cerah, memberi kesan tenang dan penuh harapan. Kiseno sedang duduk di teras rumahnya, seperti biasa, memandangi ladang hijau yang terbentang di depan rumahnya. Ketika melihat Joko datang, Kiseno tersenyum lebar. "Joko, ada apa yang membuatmu datang pagi-pagi ini? Apa yang bisa saya bantu?" Dengan penuh hormat, Joko duduk di samping Kiseno dan berkata, "Ki, saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Meskipun saya telah berusaha membantu orang lain, saya masih merasa kurang. Saya ingin sekali menemukan kedamaian yang sejati dalam hidup saya, tetapi rasanya seperti saya belum benar-benar menemukannya. Apakah Anda bisa memberi saya petunjuk?" Kiseno mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Joko, hidup ini penuh dengan pencarian. Kita seringkali mencari kebahagiaan di luar diri kita, mencari kesuksesan, materi, atau pengakuan dari orang lain. Tetapi yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri." Pepatah Jawa, "Manunggal ing manah," mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam hati kita, dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Joko termenung mendengar kata-kata Kiseno. Ia merasa ada sebuah kebenaran dalam perkataan itu yang belum ia sepenuhnya pahami. Selama ini,
Ia terlalu fokus pada usaha-usaha luar dan bagaimana ia bisa diterima oleh orang lain. Namun ia belum pernah benar-benar meluangkan waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Kiseno melanjutkan, Joko, kita seringkali merasa kurang, merasa tidak cukup, karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Setiap usaha dan perjuangan yang kita lakukan harus didasarkan pada rasa syukur, bukan pada rasa ingin memiliki lebih dari orang lain. Ojo gumunan, ojo kagetan, adalah pepatah yang mengajarkan kita untuk tidak terkejut atau iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Fokuslah pada apa yang kamu miliki, dan syukuri itu. Joko mulai merenung, menilai hidupnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa banyak kali ia merasa tidak puas dengan hidupnya, karena ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih sukses atau lebih beruntung. Ia merasa cemas, seolah-olah harus terus berlari untuk mengejar hal-hal yang tidak pernah ada habisnya. Namun, kini ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari perbandingan atau pencapaian materi, melainkan dari kedamaian hati yang datang dengan menerima diri apa adanya. Kiseno melanjutkan, salah satu hal yang juga penting, Joko, adalah niat ikudadi, atau niat yang baik. Jika niatmu baik, segala yang kamu lakukan akan terasa lebih ringan dan bermakna. Terkadang kita terjebak dalam kerumitan hidup karena kita tidak cukup mendengarkan hati kita. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, pastikan niatmu murni, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Joko mulai menyadari bahwa dalam setiap langkah hidupnya, ia harus memastikan bahwa niatnya tidak hanya untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Ia tidak boleh hanya berfokus pada keberhasilan duniawi, tetapi juga pada dampak positif yang bisa ia berikan kepada sesama. Dengan niat yang tulus, ia bisa merasa lebih damai dan terarah dalam setiap keputusan yang ia ambil. Setelah mendengarkan nasihat dari Kiseno, Joko merasa hatinya lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dicari di luar, melainkan sesuatu yang harus ditemukan dalam hati sendiri. Semua perjuangannya selama ini, meskipun membawa hasil yang baik, tidak akan lengkap tanpa kedamaian batin. Hari-hari setelah pertemuan tersebut, Joko semakin fokus pada keseimbangan dalam hidupnya. Ia tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik atau memiliki lebih banyak. Ia mulai meluangkan waktu untuk beristirahat dan merenung, menjaga kesehatannya, dan memperdalam hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia juga lebih sering menyempatkan diri untuk berdoa dan berterima kasih atas segala hal yang ia miliki. Di ladang, meskipun hasil panen tidak selalu melimpah, Joko merasa puas dengan apa yang ia peroleh. Ia mulai lebih menghargai setiap tetes keringat yang jatuh di tanah, karena ia tahu bahwa semua usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus pasti akan membawa kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Suatu sore, ketika Joko sedang duduk di teras rumahnya, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa ia telah melewati banyak ujian dan tantangan, dan meskipun tidak selalu mudah, ia telah belajar banyak dari setiap langkah yang diambil. Kini, ia merasa lebih dekat dengan kedamaian hati yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi perasaan cemas atau kekosongan, karena ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam. Joko tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia merasa siap untuk menghadapinya dengan hati yang penuh kedamaian. Ia tidak lagi takut akan kegagalan atau kesulitan, karena ia tahu bahwa dengan niat yang baik, usaha yang sungguh-sungguh, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah, ia akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Sebagaimana pepatah Jawa yang mengajarkan, urip iku urup, hidup itu adalah cahaya. Dengan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian, kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain di sekitar kita. Beberapa tahun setelah pertemuannya dengan Kiseno, Joko telah berubah menjadi pribadi yang lebih matang, bijaksana, dan dihormati oleh banyak orang di desanya. Ia kini bukan hanya seorang petani yang handal, tetapi juga seorang pemimpin yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ia merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna sejati, yang bukan hanya terletak pada kesuksesan pribadi,
tetapi juga pada memberi manfaat bagi orang lain dan menjalani hidup dengan penuh kedamaian batin. Suatu hari, seorang pemuda yang baru saja tiba di desa mendekati Joko. Pemuda itu tampak kebingungan dan cemas, seolah-olah sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, pemuda itu berkata kepada Joko, "Pak Joko, saya mendengar banyak cerita tentang Anda. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa hidup dengan begitu damai dan bahagia, meskipun menghadapi banyak tantangan dalam hidup? Saya merasa seperti saya selalu terjebak dalam kecemasan dan rasa tidak puas. Apa yang bisa saya lakukan?" Joko tersenyum dan mengajak pemuda itu duduk di bawah pohon beringin yang teduh, tempat yang dulu sering ia duduki bersama Kiseno. Ia melihat dalam mata pemuda itu kegelisahan yang sama dengan yang pernah ia rasakan dahulu. Dengan lembut, Joko mulai berbicara. "Anakku, hidup ini penuh dengan perjalanan dan pencarian. Seperti yang pernah saya pelajari, kita seringkali mencari kebahagiaan di luar diri kita, tetapi kebahagiaan yang sejati datang dari dalam hati kita sendiri." Pemuda itu mendengarkan dengan seksama, berharap bisa mendapatkan petunjuk untuk mengatasi kecemasannya. Joko melanjutkan, "Ada pepatah Jawa yang mengatakan, wong kang urip iku kudunya wiji, ora mung ing awak, nanging uga ing ati, yang berarti, seseorang yang hidup harus menyatu, tidak hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Ini mengajarkan kita bahwa kedamaian dalam hidup tidak hanya datang dari fisik yang sehat atau duniawi yang melimpah, tetapi dari keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan." Pemuda itu mengangguk, mencoba mencerna makna yang lebih dalam dari kata-kata Joko. "Tapi bagaimana kita bisa mencapai keselarasan itu, Pak?" tanyanya dengan penuh harap. Joko tersenyum, kemudian melanjutkan, "Perjalanan menuju keselarasan itu bukanlah perjalanan yang mudah, namun itu dimulai dengan niat yang baik. Niat iku dadi. Seperti yang pernah saya pelajari, setiap langkah yang kita ambil harus dimulai dengan niat yang tulus, untuk kebaikan diri kita dan orang lain. Jika niat kita sudah benar, maka segala yang kita lakukan akan lebih mudah dan penuh berkah." Pemuda itu mulai merasakan kehangatan dalam kata-kata Joko. Ia tidak lagi merasa terbebani dengan keinginan untuk mencapai segala hal dengan cara yang instan. Joko melanjutkan, "Tapi jangan hanya fokus pada diri sendiri. Kita harus juga memberi kepada orang lain. Pepatah, sapa sing nulungi wong liya, bakal oleh berkah, mengajarkan kita bahwa memberi kepada orang lain akan membawa kebaikan yang berlipat ganda. Bahkan, dalam memberi, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada hanya menerima." Joko menjelaskan lebih lanjut bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mengutamakan kebaikan bersama. Ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama dan menciptakan kedamaian di sekitar kita. Jika kita bisa memberi, meskipun sedikit, itu akan membawa perubahan positif, kata Joko dengan penuh keyakinan. Pemuda itu mulai merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada apa yang belum ia capai dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Joko berkata, "Tidak ada yang salah dengan berkeinginan untuk mencapai sesuatu, tetapi jangan biarkan keinginan itu menghalangi kedamaian batinmu. Seperti pepatah, aja gumunan, aja kagetan, yang berarti, jangan terkejut atau iri dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan perjalanan itu harus dilalui dengan hati yang penuh syukur." Pemuda itu mulai merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicapai melalui kekayaan atau pengakuan orang lain, tetapi dengan menjalani hidup yang penuh dengan niat baik, memberi kepada sesama, dan menerima dengan lapang hati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Joko, yang sudah melalui perjalanan panjang dalam hidupnya, merasa puas bisa berbagi pengalaman dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi jika kita menjalani dengan niat yang benar, kesabaran, dan rasa syukur, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, sebuah kebahagiaan yang datang dari dalam diri dan mengalir keluar, menyentuh hati orang lain. "Anakku," kata Joko, sambil tersenyum. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan, "Urip ikung lakoni," yang artinya,
Hidup adalah menjalani. Hidup bukan untuk dikhawatirkan atau diambil terlalu serius. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani setiap hari dengan penuh ketulusan dan rasa syukur. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum kita capai, tapi fokuslah pada apa yang sudah kita miliki dan bagaimana kita bisa membuat hidup ini lebih bermakna bagi orang lain. Pemuda itu menatap Joko dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ia merasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini mengganjal hatinya mulai terangkat. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Terima kasih, Pak Joko. Saya akan mencoba untuk lebih memahami diri saya dan hidup dengan niat yang baik, memberi kepada orang lain, dan menghargai setiap langkah yang saya ambil. Saya akan berusaha mencari kedamaian dalam hati saya sendiri." Joko tersenyum, merasa bahagia melihat pemuda itu mulai menemukan arah hidupnya. Ia tahu bahwa jalan hidup pemuda itu masih panjang, namun dengan niat yang baik, kebijaksanaan, dan hati yang lapang, ia yakin pemuda itu akan menemukan kebahagiaan sejati. Hari itu, Joko kembali ke ladang dengan hati yang damai. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah bukan karena apa yang ia miliki atau capai, tetapi karena cara ia melihat dan merasakannya. Dengan penuh rasa syukur, ia melangkah maju, membawa cahaya kedamaian ke dalam setiap langkah hidupnya. Seperti pepatah Jawa yang mengajarkan, "Suwe ora sabar, suwe kudu sabar," yang berarti, hidup itu penuh dengan kesabaran dan ketekunan. Joko tahu bahwa perjalanan hidupnya akan terus berlanjut, namun ia siap menghadapi segala tantangan dengan hati yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Kini, Joko menjadi lebih dari sekadar seorang petani. Ia menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan bagi banyak orang. Dengan hidup yang penuh arti, ia merasa bahwa tujuan hidupnya yang sejati telah tercapai, untuk memberi manfaat bagi orang lain, menjalani hidup dengan penuh kedamaian, dan menjadi cahaya bagi dunia sekitarnya.